Salam jumpa dan salam bahagia. Perkenankan saat ini saya akan mempresentasikan paradigma inquiry apresiatif menggunakan Bagja dari visi dan pernyataan prakarsa perubahan yang sudah saya buat sebelumnya. Adapun lingkar siklus Bagja adalah buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, atur eksekusi. Siklus Bagja yang pertama adalah B, buat pertanyaan. Pertanyaannya adalah, mengapa harus mewujudkan sekolah yang unggul, harmoni dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbasis pendidikan yang berpihak pada murid sesuai kurikulum merdeka. Adapun daftar tindakan yang saya buat adalah 1. Mencari informasi dan penjelasan yang holistik tentang elemen-elemen dan dimensi profil pelajar Pancasila. 2. Mencari informasi dan penjelasan yang holistik tentang kurikulum merdeka. 3. Mencari informasi dan penjelasan yang holistik tentang pendidikan yang berpihak pada murid. Siklus Bagja yang kedua adalah A, ambil pelajaran. Pertanyaannya 1. Bagaimana proses awal mewujudkan sekolah yang unggul, harmoni, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbasis pendidikan yang berpihak pada murid sesuai kurikulum merdeka? Yang kedua, pengalaman apa yang baik tentang sekolah yang unggul, harmoni, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbasis pendidikan yang berpihak pada murid sesuai kurikulum merdeka? Adapun daftar tindakannya: 1. Membuat pelatihan atau workshop tentang profil pelajar Pancasila dan kurikulum merdeka. 2. Bertanya dan berdiskusi kepada narasumber pada kegiatan tersebut di atas. Yang ketiga, membentuk komunitas guru menjadi 3 bagian dengan bahasan masing-masing, yaitu komunitas unggul, komunitas harmoni, dan komunitas yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Daftar tindakan selanjutnya adalah 4. Mempresentasikan program dari ketiga komunitas tersebut. 5. Menarik benang merah dan menetapkan kesepakatan sebagai kesimpulan bersama atas 3 komunitas tersebut. 6. Studi banding atau studi tiru ke sekolah yang sudah menerapkan kurikulum merdeka yang di dalamnya ada profil pelajar Pancasila. Siklus Bagja yang ketiga adalah G, gali mimpi. Pertanyaannya: 1. Apa yang akan dilakukan untuk mewujudkan sekolah yang unggul, harmoni, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbasis pendidikan yang berpihak pada murid sesuai kurikulum merdeka? 2. Apa kebiasaan-kebiasaan yang baik, yang positif yang terjadi sehari-hari di sekolah untuk mewujudkan sekolah yang unggul, harmoni, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbasis pendidikan yang berpihak pada murid sesuai kurikulum merdeka? 3. Apa saja nilai-nilai yang sudah ada dan saat ini yang akan dikembangkan untuk mewujudkan sekolah yang dimaksud? Yang keempat, bagaimana keadaan sekolah setelah menjadi sekolah yang unggul, harmoni, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbasis pendidikan yang berpihak pada murid sesuai kurikulum merdeka? Daftar tindakannya adalah 1. Menetapkan tahap-tahap proses yang akan dilalui murid yang berkarakter profil pelajar Pancasila. 2. Membuat gambaran aktivitas murid yang berkarakter profil pelajar Pancasila. 3. Membuat daftar sikap moral murid yang berkarakter profil pelajar Pancasila. 4. Membuat pameran dan sosialisasi cara mempertahankan prestasi serta keadaan sekolah yang unggul, harmoni, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbasis pendidikan yang berpihak pada murid sesuai kurikulum merdeka.
Siklus Bagja yang keempat adalah J. Jabarkan rencana. Pertanyaannya 1. Bagaimana cara memulai sekolah yang unggul, harmoni, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa berbasis pendidikan yang berpihak pada murid sesuai kurikulum merdeka? Kedua, bagaimana kesiapan sumber daya manusia? Yang ketiga, bagaimana cara menerapkan sekolah yang unggul, harmoni, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa berbasis pendidikan yang berpihak pada murid sesuai kurikulum merdeka? 4. Bagaimana cara mempertahankan dan mengembangkan nilai-nilai baik dan positif yang sudah ada? Yang kelima, bagaimana strategi tersebut dikatakan berhasil dan apa tolak ukur keberhasilan tersebut? Serta yang keenam adalah bagaimana dukungan finansial. Adapun daftar tindakannya 1. Mengidentifikasi kemampuan dalam menerapkan pembelajaran murid yang berkarakter profil pelajar Pancasila. Kedua, mengidentifikasi kemampuan dan pengembangan diri guru dan murid. Ketiga, memotivasi dan melakukan asesmen kepada tenaga pengajar. Keempat, menerapkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Daftar tindakan selanjutnya masih dari Bagja Jabarkan Rencana. Yang kelima adalah mengikut sertakan siswa dalam segala perlombaan akademik dan ekstrakurikuler. Keenam, memberikan apresiasi kepada semua warga sekolah yang terlibat secara maksimal. 7. Adanya kerjasama dan pengakuan dari semua warga sekolah dan pihak yang terkait dengan sekolah. Kedelapan, menyusun dan mengajukan anggaran sesuai dana BOS atau dana BOSDA. Yang kesembilan, bekerja sama dengan orang tua murid dan stakeholder sekolah yang berkepentingan. Siklus Bagja yang kelima adalah atur eksekusi. Pertanyaannya 1. Siapa yang akan menjadi koordinator penanggung jawab atau ketua pelaksana pergerakan dan mengambil keputusan? Yang kedua, siapa saja yang akan terlibat dan apa perannya masing-masing? Yang ketiga, siapa yang akan menjadi pengawas dan tempat meminta petunjuk serta nasihat? Yang keempat, siapa yang akan mengevaluasi program ini? Yang kelima, kapan akan dimulai program ini? Adapun daftar tindakannya adalah 1. Kepala sekolah. 2. Semua warga sekolah dan pihak terkait sekolah sesuai peran masing-masing. Yang ketiga, kepala dinas, pengawas sekolah, dan komite sekolah. Yang keempat, warga sekolah, kepala dinas, pengawas sekolah, dan komite sekolah serta stakeholder lainnya. Yang kelima, dimulai setelah melakukan sosialisasi sekolah yang unggul, harmoni, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa berbasis pendidikan yang berpihak pada murid sesuai kurikulum merdeka. Kesimpulan, visi menjadi sekolah yang berkarakter profil pelajar Pancasila dan prakarsa perubahan, mewujudkan sekolah yang unggul, harmoni, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa berbasis pendidikan yang berpihak pada murid sesuai kurikulum merdeka sangat penting dan mendesak untuk segera diwujudkan, karena hal ini adalah tuntutan dan tantangan akademik serta untuk menjawab tuntunan dan kenyataan Indonesia yang pluralis. Demikianlah presentasi yang saya bawakan. Atasnya saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa, salam bahagia, salam pendidikan.